Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India. Ada nggak nih di sini yang pingin dapat beasiswa ke luar negeri? Yuk ngacung! Dapat beasiswa ke luar negeri kayaknya seru banget ya. Selain belajar, kamu juga bisa dapat berbagai pengalaman yang seru. Nah, hari ini Thai Apps punya tips sukses dapat beasiswa buat kamu. Stay tune ya. Dapat beasiswa memang sulit, terutama kalau kita belum berpengalaman ikut beasiswa apapun. Pendaftarnya banyak, tapi kuota beasiswanya sedikit. Eits, jangan kecewa dulu. Gak ada yang gak mungkin. Selama kita mau berusaha, kita pasti bisa. Gimana sih biar bisa sukses dapat beasiswa? Tips pertama adalah rajin cari info dan jangan malu bertanya. Yup, ada banyak beasiswa yang dibuka setiap tahunnya. Nah, kamu bisa follow akun-akun yang membagikan info beasiswa tersebut atau mencari sendiri di laman berita. Jangan lupa ya, baca persyaratannya dan pilih yang paling sesuai dengan kamu. Beberapa beasiswa juga ada persyaratannya bila kamu terpilih. Jadi, pastikan kamu bisa memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, kamu juga bisa bertanya pada orang-orang yang sudah pernah mendapat beasiswa atau pada penyelenggara. Jangan sampai kamu ikut lalu menyesal ya. Kedua, jangan daftar dulu. Kenali dulu organisasi atau perusahaan yang menawarkan beasiswa tersebut. Apa sih visi dan misinya? Apakah sesuai denganmu? Kalau ya, kamu boleh lanjut. Kenapa sih harus sampai begitu? Alasannya kamu jadi tahu orang seperti apa yang mereka cari dan bagaimana mereka menyeleksi pesertanya. Nah, kalau kita tahu hal-hal ini, kesempatan dapat beasiswa lebih besar kan? Ketiga, kamu juga bisa memilih negara dengan pendaftar yang lebih sedikit. Dengan begitu, kesempatan kamu dapat beasiswa jadi lebih besar. Eits, tapi kenali juga ya budaya di negara tersebut, supaya kalau kamu berkesempatan ke sana, kamu sudah siap. Di India sendiri, ada banyak beasiswa yang dibuka untuk siswa dari Indonesia loh. Infonya bisa kamu temukan di akun Instagram Thai Apps. Sekarang juga ada loh beasiswa yang lagi dibuka. Pendaftarannya sampai 31 Mei. Kamu bisa cek video sebelumnya untuk info lengkapnya ya. Lanjut, kalau kamu memutuskan mendaftar, buat motivation letter yang anti-mainstream. Motivation letter ini biasanya diminta waktu kamu mendaftar supaya penyelenggara tahu alasanmu ikut beasiswa tersebut. Sebisa mungkin hindari kalimat yang mainstream seperti saya ingin mempelajari budaya baru, saya ingin belajar bahasa Jerman, dan sebagainya. Kamu bisa buat motivation letter dengan menceritakan pengalamanmu yang dekat dengan negara penyelenggara. Misalnya, kamu suka banget nonton film-film India, hal apa saja yang kamu pelajari dari budaya India, kamu punya teman di India, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan kalau kamu punya niat dan dasar yang kuat untuk kuliah di negara tersebut. Intinya, esai yang kamu buat harus menunjukkan jati dirimu ya. Setelah selesai menulis, jangan lupa baca ulang dan cek agar tulisan kamu tidak terlihat membosankan dan kaku. Biasanya, motivation letter sifatnya formal, jadi cek juga ejaan bahasanya. Tapi formal tidak berarti tulisannya kaku ya Meredos. Di sini nih, kamu harus belajar cara creative writing atau menulis yang menarik. Jangan lupa, siapkan juga CV dan berbagai sertifikat yang membuktikan bahwa kamu layak menerima beasiswa tersebut. Nah, alih-alih buat CV yang polos, kamu bisa buat creative CV ala zaman sekarang. Kalau kamu gak bisa desain, tenang. Sekarang sudah banyak template cantik yang bisa langsung kamu pakai. Tinggal buka, edit, save, dan kirim. Cakep! Di CV, lampirkan juga berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang pernah kamu ikuti.
Jelaskan passion kamu dan bagaimana kamu bisa berprestasi dengan passion itu. Berprestasi gak harus dapat piala dan menang lomba ya, Meredos. Berprestasi bisa juga diartikan, misalnya, kamu pernah mewawancarai seorang profesional, jadi pembicara, dan sebagainya. Dengan begitu, terbuktikan kalau kamu pelajar yang aktif dan kerjaannya nggak cuma belajar. Tips terakhir, submit aplikasimu di awal. Kebanyakan orang biasanya submit pendaftaran di waktu-waktu beasiswa mau ditutup. Nah, kalau kamu submit di awal, biasanya penyelenggara akan lebih jeli dan memperhatikan poin-poin plus yang kamu sebutkan di motivation letter. Kamu jadi lebih terlihat kan? Sudah selesai deh. Stop, jangan buru-buru submit ya. Cek lagi ketentuan yang diberikan penyelenggara dan pastikan kamu sudah memenuhi semuanya. Kadang kamu bisa gagal di tahap seleksi dokumen, jadi teknis juga penting ya. Kalau sudah yakin, berdoa dan submit deh. Sekarang kamu bisa bermain permainan papan, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe. Pokoknya kamu ngerti deh. Jangan lupa sering cek akun penyelenggara untuk pengumuman beasiswa ya. Dapat beasiswa memang tidak mudah, tapi jangan kalah sebelum mencoba. Good luck buat kamu yang mau apply beasiswa. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan cek info beasiswa di Instagram Thai Apps. Linknya di deskripsi ya. Sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alfida Nakena. Pirmilenge.